Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici, yang juga menjadi seorang peringkat kehormatan bronze lain di bisnis Tiens. Hari ini saya bakal berbagi di video kali ini tentang bisnis MLM. Ya, karena bisnis Tiens adalah bisnis MLM, tentu saja saya akan membahas banyak hal tentang bisnis MLM. Dan bicara tentang bisnis MLM, banyak yang salah kaprah tentang bisnis ini. Ada mitos-mitos yang sebenarnya tidak tepat tentang bisnis ini. Saya mungkin bakal bahas hari ini 5 saja, 5 mitos yang salah tentang bisnis MLM. Nah, mitos yang pertama adalah menguntungkan yang di atas aja. Jadi menguntungkan hanya orang yang gabung duluan. Banyak orang yang memahami bahwa lu kalau gabung, nanti yang untung tuh yang di atas. Yang untung tuh yang ngajakin lu. Sebenarnya ini anggapan yang keliru. Ini mitos yang salah tentu saja, mitos yang tidak tepat, ya informasi yang tidak tepat. Karena faktanya justru bukan menguntungkan yang di atas saja, justru ini win-win solution. Ini semuanya menang, semuanya untung, semua menguntungkan secara adil dan transparan sejak awal. Terutama tentu saja bisnis MLM yang benar ya, bisnis MLM yang diawasi oleh APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan juga apalagi seperti Tiens, bisnis MLM yang dapat label syariah dari Majelis Ulama Indonesia, dari Dewan Syariah Nasional. Nah, bahkan di beberapa kasus, di beberapa cerita, upline atau orang yang menggabungkan, orang yang menjadi mentor Anda kalau Anda bergabung di bisnis MLM, itu peringkatnya ataupun bisnisnya atau penghasilannya itu bisa disalip sama downline-nya. Itu kalau di bisnis Tiens seperti itu, jadi bisa disalip penghasilannya. Beberapa kasus bahkan upline-nya itu penghasilannya lebih kecil daripada downline-nya karena dia lebih rajin, kepemimpinannya lebih oke, jaringan distribusinya lebih luas, keseimbangannya pun lebih baik. Jadi banyak faktor-faktor untuk mendapatkan penghasilan yang stabil di bisnis MLM, dan upline-nya itu bisa disalip ya. Bahkan sebenarnya kalau bicara menguntungkan yang di atas saja, sebenarnya kalaupun kita bekerja di luaran sana ya, mohon maaf nih, kan strukturnya tetap aja menguntungkan bos kita. Jadi sebenarnya ini ungkapan yang tidak bijak, ungkapan yang tidak pas. Kalaupun kita bekerja kan kita nggak menganggap bos kita atau manajer kita atau supervisor kita, bahkan owner perusahaannya itu untung sendirian. Enggak, kita pun untung karena kita dipekerjakan, karena kita dapat penghasilan, kita pun mendapatkan pengalaman. Banyak hal yang kita dapatkan ketika kita bekerja, dan kita tidak menganggap bos-bos kita atau direktur-direktur di atas atau komisaris atau apalagi RUPS ataupun owner itu hanya untung doang. Enggak, mereka pun juga untung, tentu saja mereka dapat keuntungan dari kita bekerja di perusahaan tersebut, tapi juga kan mereka juga harus menggaji, mereka pun ada kewajibannya. Jadi sebenarnya ketika bekerja sama, baik itu pekerjaan ataupun bisnis, sama-sama untung ya. Begitu juga dengan bisnis MLM, sama-sama untung dan menguntungkannya bahkan secara adil. Kita nggak sekedar kalau kita kerja keras tapi kitanya juga nggak dibayar, ya itu tentu saja salah. Tapi ini enggak, kita kerja keras dibayar sesuai dengan hasilnya. Bahkan di beberapa kasus kita bisa salip upline kita bisa salip orang yang mengajak kita ke bisnis MLM ya. Terutama di bisnis MLM yang tepat bisa disalip ya. Oke. Itu mitos yang pertama, sudah kita kasih faktanya ya. Yang kedua, mitos yang kedua adalah bisnis MLM adalah doktrin cuci otak. Jadi cuci otak, janji-janji muluk tentang impian. Ya, ini juga kurang tepat, tidak bijak. Karena kenapa? Faktanya teman-teman, yang saya alami, saya membangun bisnis ini selama beberapa tahun, bisnis Tiens, justru ini adalah sebuah bisnis yang komunitasnya di dalamnya itu justru membangun kualitas para distributornya, para pebisnisnya ya. Orang-orang yang menjadi agennya, yang menjadi distributor, itu justru dibangun kualitasnya dengan anjuran-anjuran buku, seminar-seminar, kemudian bahkan di posisi seperti sekarang pun webinarnya banyak disediakan. Di tengah virus seperti sekarang kita nggak bisa kemana-mana, tetap ada seminar-seminar, tetap ada webinar-webinar yang diselenggarakan. Intinya kita terus isi dari hari ke hari dengan asupan positif, dengan asupan literasi yang oke, coaching yang bagus, mentoring yang bagus, dari pelatihan ke pelatihan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi akhirnya semua pebisnis MLM itu punya kualitas sumber daya manusianya itu bagus gitu, kualitas pemikirannya, mindsetnya, mentalnya itu bagus semua. Mereka berani gagal, mereka jelas juga berani bermimpi ya. Terus kalaupun misalkan doktrinnya adalah janji-janji muluk tentang impian, emang ada yang salah dengan apa dengan kita harus berani bermimpi gitu? Apa yang salah dengan kita punya impian? Nggak ada yang salah. Justru kalau di luaran sana, menurut saya
doktrinnya lebih parah ya. Teman-teman konsumsi berita-berita negatif aja ya berita semua rasanya negatif ya. Konsumsi berita di hari-hari sekarang juga semuanya justru doktrinnya doktrin yang negatif. Kalau Anda masuk ke bis MLM yang benar, justru doktrin, kalaupun disebut doktrin, itu doktrin yang positif. Brainwash, misalkan, dicuci lu otak lu nanti sama impian, lu dicuci otaknya jadi positif ya. Memang kenapa? Justru lebih bagus kan daripada kita konsumsi hal-hal yang negatif. Ya, kita setiap hari disajikan hoax, kita disajikan dengan berita-berita negatif yang membuat mental kita, membuat pemikiran kita jadi gak positif ya. Di luar sana banyak. Justru di bis MLM ini kita diupayakan bagaimanapun selalu mencari sudut pandang yang positif. Ada masalah, cari solusinya. Ada krisis, kita cari peluangnya. Ada problem, kita coba cari sudut-sudut mana yang kita bisa cari solusinya gitu dari setiap masalah. Itu yang kita ajarkan di bis MLM itu ya. Jadi ini juga mitosnya bahwa hanya doktrin doang gitu ya. Nggak. Kalaupun doktrin ya bolehlah disebut doktrin, tapi ini doktrin yang positif. Oke. Selanjutnya, dengan menjalankan bisnis MLM, katanya mitosnya kita bakal kehilangan banyak teman. Nah ini juga tentu saja keliru, karena justru dalam pengalaman kami, dalam pengalaman saya pribadi, justru saya malah banyak keluarga baru, banyak teman baru di berbagai kota di seluruh Indonesia. Bahkan kisah yang paling ekstrim adalah upline saya sendiri, namanya Pak Ten Fung Yung ya. Beliau ini sekarang peringkatnya God Lion, jadi salah satu peringkat yang prestisius di Indonesia juga, di Business Times Internasional, di Business Times Indonesia. Nah, kalau teman-teman tahu di awalnya sekitar belasan tahun yang lalu, beliau ini seorang yang introvert, seorang yang pemalu, pendiam bahkan dari beberapa teman SMA-nya, kesaksian teman SMA-nya, karena salah satunya Pak Fung Yung ini punya teman SMA namanya Pak Handri Wiguna. Nah, dia yang Pak Handri Wiguna ini yang menggabungkan saya ke Business Times. Jadi Pak Fung Yung, udah gitu Pak Handri, baru saya. Nah, Pak Handri ini tahu benar bahwa Pak Fung Yung ini benar-benar orang yang introvert, pendiam dan pemalu, dan berubah di bisnis ini dengan yang tadi saya bilang bahwa dengan pembelajaran dia sedikit berubah ya, dari bukan sedikit bahkan banyak ya, dari yang tadinya introvert akhirnya bisa bicara di panggung jadi public speaker. Tapi intinya adalah yang pengen saya kemukakan di sini adalah justru dengan bis ini beliau jadi punya banyak teman. Salah satunya kan saya juga teman beliau hari ini. Bahkan beliau punya jaringan sekarang itu lebih dari jutaan orang yang tersebar bukan di Indonesia saja, tapi di Malaysia, di Hong Kong, di Filipina, di seluruh Asia Pasifik. Beliau punya beberapa jaringan. Anda bayangkan seorang yang introvert, seorang yang pemalu dan pendiam bisa punya jaringan di seluruh dunia, di Asia Pasifik, bukan skala Bandung saja, karena beliau memulai dari Bandung ya, karena orang Bandung. Nggak sekadar di Indonesia, bahkan di mancanegara ya. Jadi ini mematahkan mematahkan mitos tadi bahwa kehilangan banyak teman, justru malah banyak teman baru. Nah, bicaranya mungkin Pak, yang dimaksud kehilangan banyak teman tuh teman-teman yang mungkin sudah teman-teman baik, gara-gara bis MLM akhirnya jadi menjauh. Nah, ini biasanya karena profesionalisme. Biasanya orang yang menjalankan bis MLM dia tidak mengikuti saran yang dianjurkan. Jadi cara ngundangnya atau cara ngajakin bis MLM-nya itu sembunyi-sembunyi atau apa ya, nggak pede, akhirnya jadi ngebohong. Nah, ini memang nggak profesional dan ini tidak dianjurkan. Contoh misalkan dia ngundang, ketemuan yuk kita makan-makan nih, ada teman gue ulang tahun. Tahunya pas datang ya, siapa yang nggak mau sih diajakin begitu, ada makanan gratisan ya, ada ditraktir gratisan, ada acara ulang tahun, pasti datang. Pas datang ternyata pertemuan MLM. Nah, itu memang cara yang tidak dianjurkan dan itu memang salah. Saya pun tidak mendukung cara yang seperti itu. Nah, tapi kalau bis MLM-nya profesional, mereka bakal bilang dari sejak awal cara mengundangnya nggak seperti itu. Dia bakal mengajak bisnis, ketika ditanya bisnisnya apa bakal dijawab. Walaupun misalkan nggak langsung to the point, dia mungkin menjawab bisnis farmasi kalau di bisnis Tiens, bisnis suplemen. Ketika ditanya lagi ini bisnis MLM pun, kita bakal jawab ya ini bisnis MLM. Justru kalau kamu tahu tentang bisnis MLM, kita bakal diskusi seperti apa ya. Nah gitu, kalau yang profesional begitu pasti dijawab dengan benar, nggak sembunyi-sembunyi, dia pede bahwa ini bisnis MLM. Nah, makanya ini mindset yang kurang tepat ketika orang yang menjalankan bisnis MLM dia sembunyi-sembunyi untuk mengundangnya. Dan sebenarnya gini teman-teman, walaupun kita sudah menjalankan bisnis MLM terus kita tawarkan ke teman-teman baik kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, bahkan pokoknya orang-orang terdekat kita ajak, mereka nggak mau,
ya itu pilihan mereka, kita nggak bisa paksakan, yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya kalau saya pribadi justru itu menjadi seleksi alam buat saya sih. Kalau saya jadi, oh ternyata teman saya tuh nggak semendukung itu ya, ternyata ini bukan katanya teman baik, ternyata enggak gitu. Justru dengan bisnis MLM ini saya jadi tahu mana yang teman baik, mana yang enggak. Karena gini, kalau orang yang temannya baik, mungkin mereka nggak mau sekalipun, mereka menolak sekalipun, mereka menolaknya dengan cara yang santun, dengan cara yang tidak menghina, dengan cara yang baik lah gitu. Karena mereka teman baik kita gitu. Justru kalau mereka menghina terus, lu sekarang jadi jalan MLM, please deh. Nah, ya bullying seperti itu, ya berarti mereka bukan teman yang baik. Lebih baik gantikan teman Anda itu dengan teman yang baru. Ya pasti banyak kok teman-teman yang bisa menjadi teman baik. Apalagi kalau teman-teman menjalankan bisnis MLM, bakal banyak teman-teman baik, bakal banyak teman-teman yang siap mendukung Anda. Oke. Itu ya mitos yang ketiga. Jadi sudah dipatahkan, keliru. Justru dengan menjalankan bisnis MLM, Anda tidak akan kehilangan banyak teman. Justru Anda punya teman-teman baik dan Anda seleksi teman-teman baik Anda, plus Anda bakal punya teman-teman baik yang baru, keluarga baik yang baru. Oke. Berikutnya mitos yang keempat adalah jalankan bisnis MLM itu buang waktu lah. Ya, nggak ada hasil. Percuma aja gitu. Nah, justru menurut saya itu juga kurang tepat, ya keliru juga, karena faktanya justru hasilnya sesuai dengan usaha Anda. Ya, maksudnya gimana? Ya Anda mau curahkan berapa banyak di bisnis ini. Kalau Anda mau serius, kalau Anda mau edan-edanan gitu ya, mau pol-polan di bisnis ini, Anda presentasi ke di setiap harinya Anda presentasi ke 3 orang dalam waktu 3 bulan, pasti hasilnya berbeda dengan orang yang presentasinya sebulan 1 kali. Nah, banyak orang yang tidak jujur dengan angka. Ya, mereka berbohong dengan angka. Gue udah jalanin bisnis MLM tuh 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ngapain aja? Terus ketika misalnya gue udah jalanin 1 tahun tuh nggak ada hasil, 1 tahun ngapain aja? 3 tahun nggak ada hasil tuh, gue tuh orang itu nggak ada hasil tuh udah 5 tahun, 10 tahun, berapapun lah. Mereka dalam waktu bertahun-tahun itu, dalam waktu berbulan-bulan itu ngapain aja? Karena pengalaman saya, hasilnya luar biasa teman-teman. Ini justru eksponensial, dan saya nggak pernah terbayang bahwa ini bisa dibangun dalam waktu yang relatif singkat, tapi penghasilannya eksponensial. Eksponensial tuh jadi naik terus, signifikan, tanpa kita berada di sana, bahkan di satu titik, dan bahkan tanpa modal yang besar. Bahkan gini teman-teman, kalau kita mau fair, kita semua sudah berapa tahun mengenyam pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah bahkan ada S1, S2, S3, apa yang kita sudah dapatkan. Kalau kita mau hitung-hitungan berapa uang yang sudah dikeluarkan, berapa waktu yang sudah dicurahkan, yang sudah dikeluarkan selama kita mengenyam pendidikan tersebut. Sebut saja dari SD sampai S1 lah. Kemudian apakah langsung punya penghasilan puluhan juta? Langsung punya penghasilan ratusan juta? Enggak kan? Nah, anehnya di bisnis MLM itu langsung orang tuh pengennya langsung gitu. Join bulan ini, bulan depan langsung punya penghasilan 100 juta. Ya dari mana ceritanya? Nggak bisa. Tetap aja butuh kerja keras, butuh waktu. Bahkan kalau Kiyosaki bilang, Anda belajarlah selama 5 tahun di bisnis MLM. Di tahun ke-6 Anda baru mendulang hasilnya. Bahkan di pengalaman saya waktu menjalankan bisnis TNS ini, saya sekarang sudah 6 tahun. Dan alhamdulillah penghasilannya ya lumayan ya. Kalau saya bilang di sini mungkin nanti nggak etis ya. Cuman intinya dalam 6 tahun itu, dari tahun 1 aja sebenarnya saya sudah dapat penghasilan yang oke gitu. Cuman saya nggak hitung, maksudnya nggak hitung karena saya baca bukunya di Kiyosaki 5 tahun ya udah. Saya curahkan selama 5 tahun gitu. Jadi 1 tahun sudah dapat hasil, saya nggak mau terlena. Saya pengen tuntasin sampai 5 tahun. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4, tahun kelima, bahkan di beberapa literatur kalau Anda pengen jadi legend, Anda ingin menjadi legenda di bisnis MLM, ya curahkan selama 10 tahun atau lebih. Dan itu yang terjadi sama upline saya, Pak Andri Wiguna, Pak Fung Yung, Pak Rudi Emnut, Pak Luis Tendean, Pak Agustri Laksono. Itu orang-orang yang sudah di atas belasan tahun, itu penghasilannya luar biasa, kehidupannya sangat-sangat luar biasa, bukan sekedar uang yang didapatkan, tapi sebuah keberlimpahan, sebuah profesi yang punya value, sebuah bisnis yang punya nilai. Dan itu nggak main-main teman-teman. Jadi menurut saya, kalau jalankan bisnis MLM katanya buang-buang waktu, orang-orang yang jalankan bisnis itu berbohong dengan angka, ya pertama.
oh gue udah jalan bisnis MLM udah lama tuh, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan itu belum terlalu lama teman-teman. Atau bilang saja 1 tahun, bilang saja 5 tahun, tapi nggak ada hasil. Menurut saya omong kosong. Mereka selama bertahun-tahun itu ngapain aja? Kalau mereka menjalankannya dengan benar dan mereka kejar angkanya, kejar kuantitasnya, nggak mungkin nggak hasil. Jangankan 5 tahun, 1 tahun saja sudah pasti punya hasil, ya. Oke. Jadi ini masalahnya adalah masalah dengan angka ya. Dan bisnis MLM juga teman-teman bukan sebuah bisnis yang instan. Sekarang mungkin dengan segala macam serba cepat ya, budaya instan itu sangat mengerikan ya. Segala sesuatunya pengen sukses instan. Bahkan mie instan saja tetap butuh proses teman-teman ya. Tetap aja butuh berapa menit digodok dulu ya, taburin bumbu dulu, tetap aja itu udah super instan. Dan segala sesuatu yang instan itu berbahaya ya. Dan sekarang ya mungkin budayanya zaman sekarang segala sesuatu itu diraih dengan instan ya. Masuk kemana langsung sukses, masuk ke idol-idolan lah misalkan ya, langsung sukses. Bahkan mereka sebenarnya sebelum masuk ajang-ajang pencari bakat juga, mereka juga mungkin berlatih bertahun-tahun yang kita nggak pernah tahu ya. Walaupun misalkan dia menjadi tiba-tiba jadi idola se-Indonesia gitu, terus dapat penghasilan, dapat sorotan, ya tetap aja ada proses yang kita tidak lihat. Nah, tapi yang pengen saya bagikan juga di video kali ini adalah hentikanlah harapan akan sukses instan, terutama di bisnis MLM. Karena bisnis MLM ini kalau ibarat lari tuh ya, ini tuh seperti lari maraton, bukan lari sprinter. Bukan lari cepat, tapi lari jarak jauh. Kita butuh mental, kita butuh ketahanan, kita butuh kekuatan, kita butuh endurance untuk terus lari 42 km, bukan 100 meter. Jadi bukan jangka pendek. Udahlah sebulan nggak hasil ya udah lewat. Enggak, terusin 3 bulan, 3 bulan terusin lagi 1 tahun, terusin lagi 5 tahun sampai garis finish di 42 km kalau maraton. Artinya di garis finishnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Dan Anda lihat titik finishnya seperti apa 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Anda lihat orang-orang yang menjalankan bisnis MLM dengan benar, gimana masa depannya ketika mereka sudah menjalankan 5 tahun, bagaimana menjalankan 10 tahun. Sama dengan Anda juga, sekarang kerja di mana, Anda bisnis apa, Anda profesinya apa, bagaimana senior Anda yang sudah menjalankan profesi tersebut 5 tahun dan 10 tahun kemudian. Kalau layak dijalankan, kalau layak memang masa depannya, ya udah jalankan dengan serius. Nah, sama juga dengan bisnis MLM, saya melihat apa-apa saya 5 tahun menjalankan, 10 tahun menjalankan, apalagi yang sudah 20 tahun, itu luar biasa kehidupannya ya. Jadi saya tetap stay, saya tetap jalankan apapun yang terjadi. Pernah nggak mengalami hal-hal yang nggak baik di bisnis MLM? Penurunan omset, kehilangan jaringan, sempet berkali-kali bahkan. Tapi saya kenapa tetap jalan sampai hari ini, terus jalan? Karena saya lihat titik finishnya, apa yang diraih oleh apa yang saya sudah lihat garis 42 kilometernya, garis maratonnya ya, garis finishnya itu luar biasa, makanya berjalan terus. Dan itu yang mungkin saya pengen bagikan juga ya. Butuh waktu untuk bangun bisnis ini, tapi kalau bicara mitos bisnis MLM buang waktu, menurut saya nggak tepat. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir, mitos yang kelima adalah keluar banyak uang. Nah ini please lah. Karena justru saya dari sudut pandang saya sebagai pengusaha, karena saya ada di 2 bisnis nih. Saya ada di usaha konvensional, saya membangun usaha konvensional, saya bikin pabrik untuk membangun keripik pedas Maichi. Kemudian saya jalankan bisnis MLM, saya ada di dua-duanya nih. Jadi saya bisa membandingkan dengan jelas ya, karena saya ada di dua-duanya. Jadi bukan orang yang saya cuman bisnis MLM doang ngomongin bisnis konvensional jelek, atau bisnis konvensional ngomong bisnis MLM jelek. Saya ada di dua-duanya dan menurut saya dua-duanya bagus-bagus aja ya. Cuman kalau bicara tentang permodalan, nah justru bisnis konvensional ini punya masalah besar ya. Pabrik, mesin, gaji, beban operasional, branding, promotion, marketing, apalagi konsultan pajak, konsultan branding, semua tuh mahal sekali teman-teman. Saya membangun bisnis Maichi itu sudah kurang lebih sudah keluar, nggak tahu, kayaknya sudah lebih dari 5 miliar untuk membangun Maichi seperti sekarang, untuk punya volume bisnis seperti sekarang Maichi. Nah, saya sendiri di bisnis MLM TNS itu saya belum sampai tuh 100 juta, saya belum sampai keluar 100 juta, bahkan menurut saya nggak ada modal yang saya keluarkan. Karena gini, gabung di bisnis MLM itu gabung beli produk. Nah, produknya dijual, ya udah beres, BEP-nya cepat sekali gitu. Tapi kalau tapi kan ada seminar, ada ini, ada itu. Ya kalaupun itu dihitung belum sampai 100 juta dalam waktu 6 tahun, bayangkan. Dan teman-teman, ini kalau di luaran sana ya, justru usaha di luaran sana itu lebih mengerikan. Saya di kelas UKM aja
Maichi ini masih kelas UKM lah, belum gimana. Itu sudah keluar 5 miliar tuh, ya menurut saya gede lah ya, gede. Dan kebayang di luaran sana itu jauh lebih besar, dan banyak perusahaan yang gulung tikar dengan aset yang sudah di angka triliunan. Ya contoh sekarang pariwisata mati, hotel mati, apalagi maskapai penerbangan mati. Itu usaha di luar sana tuh mengerikan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sedangkan di bisnis MLM Anda nggak ada itu semua. Beban produksi hilang, beban operasional hilang, branding sudah Tiens yang kerjakan, pelatihannya sudah ada semua. Semuanya jadi lebih murah dan digratiskan, bahkan di satu titik. Bahkan di beberapa webinar sekarang itu semuanya webinarnya gratis, karena kita pengen memajukan ekonomi di Indonesia terutama ya, karena banyak orang yang kehilangan penghasilan. Akhirnya kita biasanya seminarnya itu bayarnya pun nggak pernah jutaan ya, paling banter paling mahal 300.000. Kalau pertemuan reguler paling 20.000, 110.000, 15.000, murah banget gitu untuk sebuah seminar di mana ada ilmu-ilmu tentang kesuksesan, ilmu-ilmu tentang marketing dan bisnis. Nah, sedangkan sekarang semua yang puluhan ribu dan ratusan ribu itu sekarang gratis, cuman cukup kuota internet aja. Jadi menurut saya bisnis MLM itu justru minimalis modal. Nah, kalau ada orang yang keluar uang banyak di bisnis MLM, saya nggak tahu mereka ngapain gitu. Mereka ngapain gitu? Apa nyetop produk saking banyaknya untuk ngejar peringkat, mungkin untuk ngejar reward, ya mungkin aja. Nah, itu berarti pribadinya, karena dia terjebak dengan peringkat, terjebak dengan pengen cepat-cepat, balik lagi dengan pengen sukses instan tadi. Padahal ya buat apa beli-beli peringkat, buat apa ngejar-ngejar reward sembari nggak jelas untuk akhirnya belanja produk, stoknya jadi banyak. Itu malah jadi bisnis konvensional lagi dong. Kita jadi stokis ya, kita jadi stoker ya, kita jadi nyetok barang banyak untuk dijual. Nah, ini nggak jelas, karena bisnis MLM esensinya justru adalah bisnis yang sesuai dengan hukum ekonomi, di mana modal sekecil-kecilnya, pendapatan sebesar-besarnya. Saya baru temukan hukum ekonomi ini itu di bisnis MLM, karena setahu saya kita untuk dapatkan penghasilan besar, modalnya pun harus besar. Ingin pendapatan X, maka kita modal pun harus sekian X gitu. Nah, kalau di sini justru kita bisa dapat seratusan X, bahkan ribuan X dengan modal X gitu, kebayang nggak? Nah, jadi ya udah, ini menurut saya mitos yang salah banget ya. Kalau balik lagi, mungkin kalau orang yang menjalankan bisnis MLM dia keluar uang bahkan sampai miliaran, ratusan juta di awal, menurut saya ini pasti curiganya adalah ngejar-ngejar reward atau ngejar-ngejar peringkat atau apapun yang di ojok-ojok sama si calon upline-nya atau sama si upline-nya. Nah, biasanya yang begini-begini ini adalah bisnis money game yang berkedok MLM. Nah, nanti mungkin di video berikutnya, di video-video lainnya saya bakal bahas tentang apa bedanya MLM dengan money game, karena ini yang meresahkan. Karena bisnis MLM ini stigmanya menjadi negatif karena bersinggungan langsung dengan money game, karena money game juga ada bentuknya jaringan, bentuknya juga merekrut orang. Nah, kalau bisnis MLM itu juga sama merekrut orang, tapi kan ada distribusi produk di situ, ada distribusi barang di situ. Ketika orang menjadi agen atau menjadi distributor, mereka juga beli produk. Karena distributor Tiens adalah pasti konsumen Tiens itu sendiri, ya. Nah, itu mungkin secara dasarnya nantilah bakal lebih jelas di video lainnya tentang perbedaan money game dan MLM. Jadi intinya adalah yang saya bakal bagikan hari ini adalah bisnis MLM yang saya bangun, yang saya tahu bisnis MLM yang benar, yang saya jalankan di bisnis saya, di bisnis MLM Tiens, itu nggak keluar uang banyak dan hasilnya luar biasa. Bahkan untuk Anda bergabung sejak awal itu nggak butuh uang sampai puluhan juta. Paling tinggi pun, opsi yang paling tinggi pun, Anda bergabung di membership platinum itu belanja produk 12 juta. Ada paket yang lebih murah lagi, gold 6 juta, silver 3 juta, kemudian bronze 1,5 juta. Bahkan ada opsi yang lebih murah lagi. Anda bisa tanyakan ke orang-orang yang merekomendasikan video ini ya. Saran saya adalah Anda segera bergabung di bisnis MLM, karena 5 mitos yang salah tentang MLM sudah saya patahkan di video kali ini. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat di pandemi virus ini. Kita tetap positif ya, tetap waras dengan terus mencari asupan-asupan positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.